Aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam, pemirsa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Pemirsa, sebelumnya unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap di depan gedung Kejaksaan Agung berakhir ricuh pada Rabu sore. Tidak hanya menuntut Febri ditangkap, massa juga meminta agar penanganan kasus korupsi yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung dilimpahkan ke KPK. Unjuk rasa hari ketiga di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung
yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di iNews Pagi. Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran hebat melahap KN SAR Ramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta. Suara ledakan beberapa kali terdengar dalam kapal diiringi kobaran api. 14 unit mobil dan 70 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Sementara itu, pemirsa, penyebab kebakaran belum diketahui. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang perkara dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat pengacara Bangun Paulus pada Rabu siang. Penundaan karena proses pra-peradilan masih berlangsung. Majelis Hakim menunda sidang perkara pokok hingga 10 Agustus sambil menunggu putusan pra-peradilan. Perkara yang dilaporkan Vincent Leo Carlius ini berawal dari perselisihan antar pihak. Kuasa hukum pelapor menyebut kliennya diduga mengalami intimidasi dan dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih akan dibuktikan di persidangan dan terdakwa tetap memiliki hak pembelaan sesuai hukum yang berlaku. Jadi dari keluarganya mengkuasakan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi beliau ini melaporkan satu peristiwa ya, yang itu terkait dengan pasal mengenai